Ada sebuah kitab yang tidak diciptakan sekadar untuk dibaca, melainkan untuk disingkap. Ajarannya tidak turun melalui pena biasa, melainkan diyakini berasal dari percakapan langit, dari ilmu yang lebih tua daripada batu pertama peradaban, yang kemudian diwariskan dari bisikan para nabi kepada para penjaga rahasia. Namanya Kabbalah. Selama berabad-abad, nama ini menyimpan daya tarik sekaligus ketakutan. Sebagian menganggapnya jalan menuju hikmah tertinggi, sebagian lagi menyebutnya ilmu yang kelam bahkan terlarang. Namun satu hal tak dapat dipungkiri. Di balik kontroversinya, tersembunyi lapisan pengetahuan yang membuat para raja, sufi, filsuf, dan pencari makna rela mengorbankan hidup untuk memahaminya. Apa sebenarnya Kabbalah itu? Apakah ia sekadar cabang mistik Yahudi? Ataukah ia serpihan dari kebenaran purba, jejak dari pengetahuan para nabi yang tersebar sebelum agama-agama berdiri dengan bentuknya hari ini? Dalam video ini, kita tidak mengajak menuju keyakinan tertentu. Kita hanya menguak sejarah dan simbol-simbol, memahami pola ilahi yang diyakini tertanam dalam huruf, angka, dan struktur realitas, tanpa tersesat, tanpa menyimpang dari cahaya, tanpa melupakan fondasi tauhid yang suci bagi kita. Karena setiap manusia pernah merasakan kekosongan spiritual, sebuah dorongan dalam jiwa yang berbisik, ada yang lebih dalam dari hidup ini, dan aku ingin mengetahuinya. Dan mungkin, sebagian jawabannya bersembunyi dalam ajaran kuno yang selama berabad-abad hanya diperbolehkan untuk mereka yang disebut siap. Dalam perjalanan ini kita akan menyentuh asal-usul tersembunyi Kabbalah. Mengapa ia disembunyikan dari orang awam? Simbol sefirot dan pohon kehidupan jejak-jejaknya dalam hikmah para nabi dan tradisi tauhid. Cara memahami tanpa terseret ke arah penyimpangan spiritual. Sebelum kita melangkah lebih jauh, klik subscribe, like, dan share video ini untuk membuka pintu-pintu pembelajaran lain di masa mendatang. Dan tuliskan di komentar, dari kota mana Anda menonton video ini? Mari kita lihat sejauh mana perjalanan pengetahuan ini menjangkau hati-hati yang mencari cahaya. Siapkan dirimu, kita sedang membuka pintu menuju ilmu yang dijaga oleh waktu dan ketakutan manusia. Jika kita menelusuri akar Kabbalah, kita tidak hanya berjalan ke masa lalu. Kita menuruni sebuah lorong panjang menuju awal kesadaran manusia. Kabbalah secara umum dikenal sebagai tradisi mistik Yahudi, namun jejaknya lebih tua dari Israel kuno, lebih tua dari Gurun Sinai, bahkan lebih tua dari tulisan di tanah Mesopotamia. Para sejarawan spiritual meyakini bahwa inti ajaran ini berasal dari konsep suci tauhid awal, ilmu tentang sang sumber yang esa, realitas yang tidak terbagi. Lalu seiring waktu, serpihan-serpihan ilmu itu terbungkus dalam simbol, huruf, angka, dan struktur metafisika untuk melindungi makna terdalamnya dari tangan dan hati yang belum siap. Ada tradisi yang mengatakan bahwa pengetahuan ini diturunkan kepada Nabi Adam, bukan sebagai kitab, tapi sebagai hikmah. Hikmah tentang bagaimana alam semesta ditata, bagaimana cahaya ilahi menjadi kehidupan, dan bagaimana jiwa manusia dapat tersambung dengan Sang Pencipta. Dari para nabi awal turun kepada sosok-sosok terpilih, hingga akhirnya tercatat dalam bentuk tertutup, terselubung, dan penuh bahasa kiasan. Pada masa Nabi Musa, ajaran ini disebut Sod, tingkatan rahasia dari pengetahuan kitab. Bukan untuk semua orang, bukan untuk yang hanya ingin kuasa atau kekuatan mistik, hanya untuk mereka yang hatinya tunduk dan jiwanya bersih. Namun waktu berubah, kerajaan runtuh, penjajahan dan pengasingan terjadi. Ilmu yang seharusnya menjadi cahaya mulai dicampur dengan filsafat asing, simbol-simbol esoterik, dan spekulasi metafisik. Lahirlah dua wajah Kabbalah, yang satu spiritual dan murni, yang lain penuh misteri, kadang gelap, kadang diselewengkan. Disinilah letak kekeliruannya. Banyak orang mengira Kabbalah adalah pintu menuju kekuatan gaib, padahal para guru sejatinya mengatakan, barang siapa mencari ilmu untuk selain Tuhan, ia akan tersesat oleh ilmunya sendiri. Di dunia Islam pun kita mengenal peringatan itu. Sufi-sufi besar selalu menegaskan,
Ilmu bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk mengenal diri dan mengenal Sang Pencipta. Maka jangan heran jika ada kemiripan. Pohon kehidupan dalam Kabalah mirip dengan hierarki cahaya dalam filsafat para ahli hikmah Muslim. Konsep emanasi cahaya mengingatkan kita pada Nur Muhammad dalam tradisi sufistik dan perjalanan jiwa menuju Tuhan seperti maqamat dalam tasawuf. Jadi ketika kita mempelajari Kabalah, kita sedang melihat cermin dari tradisi-tradisi hikmah kuno, bukan untuk menggantikannya, tapi untuk memahami bagaimana manusia di seluruh zaman mengejar satu hal yang sama, kebenaran tentang Yang Maha Esa. Ajaran paling terkenal dalam Kabalah adalah struktur yang disebut Sefirot, 10 emanasi, atau pancaran sifat ilahi, yang digambarkan seperti pohon kehidupan. Namun, jangan terburu-buru menganggapnya sebagai makhluk atau dewa. Para ahli hikmah menjelaskan, itu bukan Tuhan, itu cara Tuhan menata ciptaan. Seperti cahaya matahari, sumbernya satu, tapi pancarannya banyak, menerangi dan menghidupkan semesta. Dalam sudut pandang Islam, ini mengingatkan pada konsep yang sangat mendalam. Tuhan Esa, tapi manifestasi kekuasaannya tak terhitung. Ada Rahman, ada Rahim, ada kehendak, ada ilmu, ada kehidupan. Satu zat, banyak sifat, tanpa memecah keesaannya. Kabalah menggunakan bahasa simbolik untuk menggambarkan itu. Cahaya ilahi turun melalui tingkatan, dari yang tak terjangkau, menjadi realitas yang kita kenal, dan masuk ke dalam diri manusia. Konsep ini bukan tentang menyamakan manusia dengan Tuhan, tetapi tentang perjalanan kembali ke kesucian fitrah, membersihkan hati agar mampu merasakan kehadirannya. Dalam tradisi mereka, manusia disebut saluran cahaya, tapi hanya jika ia hidup dengan kesadaran, bukan ego. Dan di sini para ulama Islam dan Sufi sepakat, jalan kebenaran dimulai dari mengalahkan diri sendiri. Bukan mencari kekuatan, bukan mencari rahasia gelap, melainkan mengobati jiwa, menyucikan niat, dan memohon petunjuk. Sebab ilmu tanpa iman bisa menjadi api yang membakar pemiliknya. Dan sejarah sudah membuktikan, banyak yang tersesat ketika ingin cepat berkuasa sebelum hatinya siap menerima hikmah. Kabalah berbicara tentang 4 lapis realitas, dari yang paling halus hingga dunia fisik. 1. Alam ilahi. 2. Alam ruhani. 3. Alam mental, simbol. 4. Alam materi mirip dengan pemahaman ulama hikmah dan tasawuf, malakut, jabarut, ruh, jasad. Ilmu ini, kalau dipahami dengan hati lurus, membuat kita rendah hati. Karena kita tidak lebih dari makhluk yang diberi kesempatan untuk memahami setitik dari cahaya pengetahuannya. Di tahap ini, pemahaman baru mulai terbuka. Kita belum menyentuh lapisan terdalam. Namun satu pelajaran penting sudah muncul. Hakikat tertinggi bukan tentang mengetahui rahasia. Hakikat tertinggi adalah mengenali Sang Maha Esa dengan hati yang bersujud. Kalau Anda masih bersama di titik ini, bagus. Berarti Anda bukan hanya penasaran, tapi sungguh mencari makna. Ketik di komentar, ilmu untuk hati, bukan untuk ego. Jika siap melanjutkan ke bagian 4, menyentuh inti terdalam dari simbol, angka, dan rahasia yang paling sering disalahpahami. Sekarang kita memasuki wilayah yang paling sering disalahpahami. Bagian di mana banyak pencari akhirnya tersesat karena tergoda oleh misteri, bukan oleh cahaya. Dalam Kabalah, setiap huruf diyakini memiliki energi. Setiap angka memiliki makna. Setiap simbol bukan hanya gambar, tetapi pintu menuju pemahaman lebih dalam tentang realitas. Namun inilah titik rawan. Ketika simbol dipisahkan dari tauhid, ia berubah menjadi spekulasi kosong. Ketika angka dijadikan tujuan, bukan tanda, ia menjadi permainan ego. Dan ketika manusia ingin menguasai, bukan memahami, ia keluar dari jalan cahaya. Para guru sejati, baik dari jalur hikmah Yahudi kuno maupun ulama Sufi dalam tradisi Islam, memberi peringatan yang sama. Ilmu batin tanpa akhlak akan merusak jiwa. Anehnya, sebagian orang yang mempelajari Kabalah modern melupakan hal ini. Mereka tertarik pada angka malaikat, manifestasi cepat, kekuatan pikiran semesta, padahal itu hanya serpihan dari jalan panjang penyucian jiwa.
Jalan yang sejati dimulai dari diri, dari mengenali hawa nafsu, menundukkan kesombongan, dan menjadikan hati sebagai rumah bagi cahaya, bukan bayangan. Di sisi terdalam Kabbalah ada konsep Tzimtzum, gagasan bahwa Sang Pencipta menarik pencahayaannya seolah-olah memberi ruang bagi makhluk. Bukan karena Tuhan terbatas, melainkan karena manusia hanya bisa memahami melalui keterbatasan. Ilmu ini senada dengan ucapan ulama kita. Jika Tuhan menampakkan seluruh kemuliaannya dalam satu saat, langit dan bumi pun tidak sanggup menahannya. Ada juga konsep tentang pecahnya wadah cahaya, bahwa dunia sekarang penuh kepingan cahaya yang tersebar. Dan tugas manusia adalah menyatukan cahaya-cahaya itu dengan amal, kebaikan, dan kesadaran ilahi. Dalam tradisi Sufi, kita mengenalnya sebagai tazkiyatun nafs, membersihkan hati agar cahaya iman memancar dari dalam, bukan dari ritual luar semata. Jadi ketika kita berbicara tentang angka sakral, pohon kehidupan, atau huruf-huruf bercahaya, bukan untuk memuja simbolnya, tetapi untuk mengingat sumber cahaya yang esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, yang tidak ada sesuatu pun setara dengannya. Dan di ujung perjalanan mistik apapun, para pencari sejati selalu kembali pada kesimpulan yang sederhana, namun dalam. Semua rahasia yang dicari manusia, pada akhirnya hanyalah tentang mengenal Tuhan dengan hati yang tunduk. Tuliskan di komentar, cahaya tidak berasal dari simbol, tetapi dari Yang Maha Cahaya. Jika Anda masih mengikuti perjalanan ini dengan hati yang jernih, berarti Anda berjalan dengan benar. Sekarang mari kita turunkan ilmu ini ke bumi, karena pengetahuan tanpa penerapan hanyalah bayangan tanpa bentuk. Pada akhirnya perjalanan kita melalui Kabbalah bukan sekadar membahas simbol kuno, angka sakral, atau struktur metafisika. Yang kita selami adalah kerinduan manusia terhadap cahaya, terhadap kebijaksanaan yang pernah bersinar dalam hati para nabi dan orang-orang saleh di masa lalu. Ada satu benang merah dari semua jalan hikmah yang otentik. Pengetahuan bukan tujuan, Tuhanlah tujuan. Ilmu Kabbalah, dalam bentuknya yang paling murni, bukan untuk kesaktian, bukan untuk memanipulasi realitas, bukan untuk membanggakan diri sebagai orang spiritual. Ia adalah ajakan untuk menjadi manusia yang lebih mengenal dirinya dan lebih tunduk pada Sang Pencipta. Kita melihat bahwa di balik simbol sefirot dan pohon kehidupan, tersembunyi pesan yang sejalan dengan banyak ajaran ketauhidan. Sumber segala ada itu Esa, ciptaan berjalan melalui ketetapan dan hikmah. Hati manusia adalah tempat penyinaran cahaya, tetapi ego adalah tabir terbesar yang menghalangi. Dan inilah inti pelajaran terbesar. Rahasia tertinggi bukan sesuatu yang kita temukan di luar, tetapi sesuatu yang terbit dari dalam. Ketika hati dibersihkan dan akhlak ditinggikan, mereka yang mencari ilmu batin untuk kekuatan akan tersesat dalam bayangan. Mereka yang mencarinya untuk cahaya akan menemukan jalan pulang. Bila perjalanan ini menyentuh hati Anda, jangan biarkan berhenti di sini. Teruskan dengan membaca, merenung, membersihkan niat, menguatkan hubungan dengan Tuhan, mengamalkan kebaikan dalam tindakan nyata, dan bantu saudara-saudara pencari hikmah lainnya menemukan jalan yang lurus dan jernih dengan like, subscribe, dan share video ini. Komentar di bawah, cahaya dalam hatiku terus menyala. Terima kasih telah menyertai perjalanan ini. Kita bukan hanya mempelajari sejarah, kita sedang membuka pintu pada kesadaran, satu langkah demi satu langkah. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga hati kita selalu dijaga dalam cahaya yang benar dan dijauhkan dari ilmu yang menyesatkan.